Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran etika dan profesi IT berbasis video. Jadi untuk topik atau materi hari ini adalah organisasi profesi IT. Ya, jadi kita membahas organisasi dari profesi IT. Nah, apa itu organisasi profesi? Organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Artinya, ada sekelompok orang-orang yang memiliki profesi yang sama bergabung ya, membentuk satu organisasi. Kenapa para profesi melakukan hal seperti itu? Jawabannya adalah ada sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan ketika mereka kapasitasnya adalah sendiri atau individu. Tetapi ketika bergabung bersama, maka mereka bisa melakukannya. Misalnya menetapkan kode etik tersebut ataupun hal-hal lainnya yang ada hubungannya dengan profesi tersebut, ya. Kemudian untuk ciri-ciri organisasi profesi ada 3, yaitu yang pertama, umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi. Kenapa satu profesi hanya boleh satu organisasi? Supaya apa yang akan dicapai oleh si organisasi tersebut tidak bercabang. Kalau seandainya organisasi profesi tersebut banyak, maka nanti tujuan yang akan dicapai itu menjadi bercabang sehingga terakhir apa yang menjadi fokus untuk dicapai menjadi tidak tercapai, ya. Kemudian yang kedua adalah misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Intinya dari organisasi profesi tersebut yang menjadi misi utamanya adalah bagaimana mereka merumuskan kode etik sehingga kode etik ini selalu dipegang oleh si profesi tersebut. Kemudian efek sampingnya adalah profesi tersebut terangkat nama baiknya. Kurang lebih seperti itu, ya. Yang ketiga, kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. Artinya dari poin ketiga ini adalah bagaimana si profesi tersebut menetapkan mutu dari profesinya tersebut. Sehingga di kalangan masyarakat, profesi A ini menjadi lebih terkenal dan bukan sebagai profesi yang kita katakan asal jadi, ya, kurang lebih seperti itu. Intinya nama baik dia akan terangkat dan bagus gitu, ya. Oke, kita next ya. Nah, jadi di sini ada organisasi profesi bidang IT yang di dunia, ya. Jadi saya mengambil contoh ada 3. Yang pertama ada ACM, ya, Association for Computing Machinery. Ada IEEE, ya, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kemudian ada CERT, ya, Southeast Asia Regional Computer Confederation. Kita lihat dulu yang pertama. ACM, Association for Computing Machinery. Ya, ACM ini adalah organisasi serikat ilmiah dan pendidikan komputer. Kemudian ACM ini didirikan pada tahun 1947 yang anggotanya pernah sebanyak 78.000 yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi komputer. Kemudian kantor pusatnya ada di New York, Amerika Serikat. Kemudian secara umum ACM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. Lanjut, ACM juga pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue, ya. Selain ini, ACM juga pernah ya membuat sebuah perpustakaan digital di mana perpustakaan ini telah membuat seluruh publikasi yang tersedia. Kemudian ACM perpustakaan digital ini juga ya merupakan koleksi yang terbesar di dunia dalam segi informasi. Nah, informasi mengenai apa? Informasi yang ada di sana tuh salah satunya mengenai mesin komputasi, arsip jurnal, majalah dan lain-lain, ya. Nah, uniknya ACM ini punya pesaing. Pesaing dari ACM itu sendiri adalah IEEE, ya, Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Namun sebelum kita lihat perbedaannya, mungkin kita pelajari dulu sedikit tentang IEEE ini sendiri ya. IEEE merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur. Ya, tujuan dari dia adalah mengembangkan teknologi. Selain yang tujuannya untuk mengembangkan teknologi ini, IEEE juga punya tujuan misalnya untuk mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi dia selain tujuannya untuk mengembangkan teknologi, juga dia untuk membuat ya inovasi supaya orang-orang terdorong untuk membuat atau menyempurnakan teknologi tersebut, tetapi kepentingannya untuk kemanusiaan itu sendiri ya. Selain itu, peran dari organisasi ini adalah, ya kamu boleh silakan sambil dibaca, mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam bidang industri dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Oke, kita lanjut. Nah, IEEE di Indonesia dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10 ya, dalam kurung Asia Pasifik. Nah, kamu boleh lihat di bawahnya, IEEE Indonesia Section itu punya beberapa chapter. Jadi ada organisasi-organisasi di bawahnya yang membahas segala sesuatu yang bisa kamu lihat di tampilan layar kamu. Kembali menyinggung bagaimana perbedaan antara ACM dan IEEE adalah, kalau ACM itu lebih berfokus pada ilmu komputer ya. Jadi ini ACM lebih berfokus ya pada ilmu komputer secara teoritis dan bagaimana aplikasinya yang akan digunakan. Tetapi kalau IEEE lebih memfokuskan pada masalah-masalah di hardware dan bagaimana standarnya. Nah, cara untuk membedakannya lagi adalah ACM itu punya namanya ilmuwan komputer. Kalau IEEE itu lebih ke insinyur listriknya. Jadi lebih ke arah bagaimana hardware-nya itu dibangun nanti. Ya. Oke, kita lihat search ya, yang ketiga. Search merupakan himpunan profesional IT di Asia Tenggara. Jadi ini organisasi khusus di Asia Tenggara. Dibentuk pada bulan Februari tahun 1978 di negara Singapura. Kemudian Search juga mengadakan konferensi 2 kali dalam setiap tahun ya, di mana anggotanya secara bergilir. Nah, yang menarik dari organisasi ini adalah kegiatannya. Jadi salah satu kegiatannya adalah SRIGPS ya, Special Regional Interest Group on Professional Standardization ya, yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia teknologi informasi. Kita ke selanjutnya. Nah, SRIGPS ini dibentuk karena apa? Karena dibutuhkannya standar profesional di bidang IT, khususnya ketika SDM di wilayah ini memiliki potensi yang cukup dalam mengembangkan IT secara global. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah, yang pertama, adanya kode etik untuk profesional IT. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan di bidang IT. Yang ketiga, panduan metode dalam sertifikasi IT. Dan yang keempat, promosi program SRIGPS di setiap anggotanya. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjabarkan ini terlalu panjang ya. Saya rasa mahasiswa sudah cukup paham dengan kode etik, dengan pekerjaan, dan selain-lainnya ya. Kita lanjut. Nah, itu tadi organisasi yang saya kenalkan adalah organisasi yang ada di dunia. Sekarang jika kita lihat di Indonesia, saya mengambil 2 jenis profesi di bidang IT. Yang pertama ada namanya IPKIN, yang kedua ada namanya APJI ya. IPKIN itu Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Kita lihat, IPKIN adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1974 yang merupakan organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang komputer dan informatika. Nah, tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia yang berguna untuk menunjang pembangunan nasional. Nah, biasanya IPKIN ini, organisasi di Indonesia ini punya kegiatan. Misalnya adalah yang pertama, IPKIN itu sering menyelenggarakan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah ya, misalnya dalam hal pendidikan, dalam hal seminar, ceramah, dan lain-lain.
Kemudian IPKIN juga bisa menghimpun dan mengelola serta mengembangkan bahan-bahan kepustakaan sesuai dengan kemampuan yang ada. Jadi lebih cenderung ke arah pendidikan ya. Kemudian IPKIN juga menerbitkan berbagai karya tulis. Sudah banyak ya contoh-contoh karya tulis yang diterbitkan oleh IPKIN. Nanti kamu boleh searching ya di internet. Oke, kita next. APJI ya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi APJI ini pertama sekali didirikan tanggal 15 Mei 1996. Tujuannya adalah untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Jadi APJI lebih ke arah bagaimana menyediakan jasa internet. Oke ya. Nah, program tersebut misalnya tarif jasa internet, pembentukan Indonesia Network Information Center, pembentukan Indonesia Internet Exchange, negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi, usulan jumlah dan jenis provider. Jadi bagaimana internet di Indonesia, bagaimana tarifnya, bagaimana pembentukannya, dan bagaimana tersalurkannya, itu semua adalah peran dari APJI tadi. Nah, kita tahu bahwasanya APJI tadi ya punya tugas untuk menjaga dan menumbuhkan bagaimana internet yang ada di Indonesia. Nah, di samping itu APJI juga harus memperhatikan adanya undang-undang ITE, di mana undang-undang ini mengatur antara lain ada pornografi di internet, ya, ada transaksi elektronik, ada etika pengguna internet dan lain-lain. Maksudnya adalah APJI tadi harus memperhatikan bagaimana undang-undang ini terhadap pengembangan internet yang ada di Indonesia. Apakah situs-situs seperti pornografi bisa dibuka sebebasnya? Tentu kan kita sudah paham jawabannya adalah tidak. Nah, tentunya peran APJI di sini juga ada. Bagaimana mereka istilahnya adalah menjaga supaya hal-hal yang negatif itu tidak tersebar secara luas di internet. Nah, serasa itu saja yang dapat sampaikan untuk pertemuan hari ini mengenai organisasi profesi IT. Seperti biasa, jika kamu ingin menggali lebih dalam mengenai informasi-informasi ini, silakan membaca di sumber-sumber yang sudah disediakan, baik itu dari internet ataupun dari buku-buku yang relevan ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang dan ingat untuk senantiasa semangat.